Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini rekornya sekitar jam 9 malam. Jadi selamat malam Bapak atau Ibu yang menonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena video ini harus di tag ulang karena video sebelumnya itu kena take down dari si YouTube-nya atau kenapa ya nih. Dihapus katanya. Saya juga nggak paham tuh, padahal nih saya dadakan 500-an tuh 7 menit. Jadi mau nggak mau saya harus membuat video ini ulang. Jadi oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Sanjaya, NPM 202243501336. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang udah saya kembangkan, yaitu Askara. Ini dia sesuai dengan judul skripsi saya. Jadi dia menggunakan metode certainty factor untuk mengidentifikasi gejala gangguan kesehatan mental pada remaja. Di sini sudah terlihat ada halaman landing page-nya. Ya begini-begini aja sih sebenarnya. Ada mode terang, ada mode gelap. Di sini ada 3 role, atau bisa dibilang ada 3 hak akses, yaitu ada admin, ada pakar, dan ada user biasa. Kita lanjut ke yang pakar dulu aja kali ya. Ini halaman loginnya by the way. Oke, kita sudah login dan masuk ke halaman pakar, di mana pakar di sini akan disuguhkan pertama kali yaitu basis aturan CF. Ini adalah rule yang sudah saya bahasanya ya, yang udah saya teliti dari buku itu PPDGJ 3. Nah, buku saku PPDGJ 3 menghasilkan ya aturannya ini semua. Ada sekitar 19 aturan. Untuk para pakar sendiri di sini dia tugasnya yaitu memberikan penilaian. Di sini udah keisi karena salah satu gimana ya bahasanya, kerabat saya, teman saya itu menjadi pakar dan berlaku andil dalam penelitian ini. Dia sebagai pakar, yaitu shout out buat bukan dokter ya, amin ya Allah jadi dokter dia. Buat teman saya Rizky Hidayat, SPSI, dia sarjana psikologi tapi jadi UI UX, mantap sekali memang. Tapi masya Allah beliau tuh ilmunya masih ada lah. Nah, dia udah ngisi nih sebenarnya ya, tingkat MB dan MD. MB itu apa sih bang? MB itu measure of belief dan MD itu measure of disbelief. Apa sih bedanya measure of belief dan measure of disbelief? Bedanya adalah ini beberapa sih, seberapa banyak sih atau seberapa yakinkah si Rizky ini sebagai pakar bahwa R01 inputnya penyakit ini dan penyakit ini, itu outputnya si sindrom kardiovaskular itu, dan banyak lagi lah. Selanjutnya ada halaman tren dan analitik. Di sini si pakarnya bisa melihat seluruh tren yang udah konsultasi. Nah, udah ada 11 kasus terdeteksi, dan di sini ada chartnya juga. Di sini ada Agustus 2 kali screening, paling banyak ya Juli 9 screening, dan rata-rata rasio gender siswa yang bukan siswa, harusnya user sini. Tapi sebenarnya tadinya saya mau melakukan penelitian ini di sekolah SMK saya, SMK Negeri 10, cuma karena kendala lain hal dan mepet juga waktunya, jadi saya memutuskan ya udah ini jadi remaja pada umumnya aja lah ya. Kan remaja juga banyak, gak cuma ada di sekolah itu aja, jadi bisa lebih universal.
hasilnya, dan tidak harus urus sana sini harusnya. Semoga aja nggak di komen ya. Oke, untuk pakar mungkin segitu aja. Nah, kembali lagi kita logout. Sebenarnya buat user dia ada dua cara, entah dia bikin akun dulu atau dia bisa klik langsung di sini nih, mulai cek kesehatan mental. Nah, di sini dia akan redirect ke user screening, di mana user ini akan melengkapi datanya dulu, misalkan Budi Santosa, kelaminnya laki-laki. Ini opsional aja sih, nggak usah diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 34 gejala yang user atau si Budi Sentosa ini harus isi. Kok 34 gejala bang, kan banyak banget ya, orang pusing juga ngisinya banyak kan. Sebenarnya nggak harus 34 ketika user ini misalkan nih, apakah dadamu sering terasa berdebar-debar kencang saat tidak sedang berolahraga atau beraktivitas berat? Kalau user tidak jawab kayak ini enggak, apaan sih nih, nggak jelas, tidak, dia jawab tidak sama sekali dong, karena dia gak relate nih sama kondisi ini, kondisi pertanyaan yang ditanyakan. Dia klik sekali cut, dia bakal berkurang. Soal kenapa dia bisa berkurang, karena kata Bu Alusianti sih katanya harus ada apa ya, pohon pakar katanya, pohon apa gitu, pohon beringin maupun apa nggak tahu tuh. Pada intinya satu gejala ini bisa berkaitan dengan gejala lain, bahkan bisa berkaitan dengan penyakit manapun itu. Nah, ini kan dia punya bukan alur apa ya bahasanya. Ini kan dia punya ini kan dia punya namanya relasi. Nah, punya relasi antar gejala, antar penyakit. Nah, itu makanya dia kemarin Bu Alusianti suruh saya revisi tuh, sampai saya berdebat 2 kali sama beliau. Ini gimana Bu? Enggak, ini kamu salah gitu katanya. Tapi udah bener Bu harusnya. Jadi katanya harus bercabang. Nah, itu pada dasarnya pohon itu kan bercabang, sama seperti ini. Satu gejala tuh bisa bercabang ke penyakit manapun. Pada intinya gitu. Oke, lanjut. Ini kita isi aja mungkin apakah bla 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 bla. Kalau emang yakin ya isi ya sangat yakin, kalau yakin doang yakin, kalau cukup yakin ya cukup yakin, kalau sedikit yakin, kalau tidak sama sekali juga tidak sama sekali aja. Coba ini kita isi aja, atau mungkin kita ini biar cepet, tidak sama sekali, cukup yakin. Nah, setelah selesai, user akan dapat di sini akun konsultasinya, akun buat user tersebut login. Ini sudah otomatisasi oleh sistemnya. Bang, kenapa gitu bang? Soalnya kebanyakan ya, menurut saya ya, setahu saya user tuh kebanyakan males regis, bener nggak? Jadi ya udah, kita bikin screeningnya di awal, kita tanya namanya dan umurnya berapa, ya udah kita masukin aja nih, bikinin akun otomatis gitu loh. Itu rencananya sih seperti itu, tapi nggak tahu sih orang-orang gimana. Tanya bang, dari segi keamanan gimana? Wah, ini itu jauh dari kata aman sih, tapi ya udahlah ya. Oke, ini kita coba masuk ke akunnya sebagai user. Nah, sebagai user dia akan disajikan pertama halaman dashboardnya nih, ada tuh Halo Budi Sentosa namanya, kondisi mental stabil, enggak juga sih mentalnya. Nih, yang tadi hasil kita terakhir tuh hasilnya ada body dysmorphic disorder. Ini kan gambaran kecilnya lah, kayak berapa persen dia ininya, gangguan makan juga ada tuh 7%, sisanya 0. Kenapa dia 0? Karena kan tadi sempet kita milih ini ya, tidak sama sekali, alias nilainya 0 tuh. Nah, kan kalau di rule itu kan kalau dia ada satu yang nggak sama sekali nyambung, berarti dia nggak lanjut dong. Ibaratnya kalau kata Bu Alusianti tuh, kalau nanya di luar tuh hujan apa enggak sih, oh di luar nggak hujan, cuacanya cerah, berarti pertanyaan tentang hujan tuh disingkirkan semua tuh, udah dipotong.
Nah, sama halnya dengan ini nih. Kenapa dia 0%? Oke, lanjut lagi nih, ada fitur riwayat. Ya, ini cuma tabel biasa sih. Nanti di sini ada button nih, detail analisis. Diklik. Nah, ini detail hasil penelitian sih, hasil screening. Astagfirullahalazim. Nah, tuh paling gede dia BDD 14%. Nah, kan mungkin ada yang bertanya, "Wah, kalau pakarnya bisa lebih dari satu gimana? Kalau kalau cuma satu kan bisa jadi dia tidak valid nih si Rizky Hidayat." Sebenarnya saya sudah menghandle hal tersebut ya dengan analisis komparatif multipakar konsensus. Ini kenapa 0%? Soalnya dia nggak jawab yang tadi kan, apa sih, MB dan MD-nya itu tuh, kalau kalian ingat sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, si Rizky udah isi nih. Nah, makanya ada persentasenya tuh. Tuh, ada ininya juga tuh. Pohon alurnya gimana. Dan yang tadi kita isi tuh apa aja sih tuh. Dan ini ngaruh kemana aja bisa kelihatan nih. Tinggal diklik nanti nyala tuh dia. Ada efek aktifnya gitu. Oke, paling segitu aja buat si user. Lanjut lagi. Oh, ini terakhir mungkin ya, hubungi pakar paling via Gmail. Bisa dihubungi. Tinggal klik nanti masuk ke Gmail. Oke, kita logout. Kita selanjutnya ke bagian si admin. Hei. Oke, si admin sudah login di sini. Eh, di sini dia sebenarnya ibaratnya memegang semuanya ya, dari gangguannya, gejalanya, aturannya, sindrom dan karakter. Seharusnya ini juga ada di ini sih, di si pakarnya. Cuma mungkin kedepannya kalau memang bapak dan ibu ada saran atau apa, tinggal mungkin di komen bisa kayak, oh ini gangguan, munculin dong di apa sih, di role pakar. Soalnya pakar harus mengisi gangguannya juga, bisa mengedata sendiri gitu. Bisa aja, silahkan bebas berkomentar. Saya menerima masukan dari kalian semua, masukan yang baik ya, bukan menghujat. Kalau menghujat saya blok anda. Oke, di sini tampilan admin dashboard ada rekap PDF. Di sini bisa PDF tuh. Isinya semuanya ya ini. Oh, sorry guys, banyak data-data kredensial. Sebagai administrator, data transkripsi. Oke, lanjut aja lah ya ke yang penting-pentingnya aja. Di sini ada master gangguan yang ya, di ini penyakit-penyakit finalnya sih. Ibaratnya kalau kata, kok kata Bu Alus lagi ya? Iya, kalau kata Bu Alus Yanti tuh, ini tuh mungkin level 3-nya kali ya, paling bawahnya. Kan ada levelnya apa aja sih? Ada level 1, level 2, level 3 gitu kan. Ada level 1 tuh penyakit paling umum, misalkan TBC itu kan ada kayak gejalanya batuk. Batuk tuh kan batuk banyak juga ya, batuk berdahak, batuk kering. Nah, itu tuh level 1 tuh kalau menurut saya ya. Itu level 1 itu yang paling umum banget. Nah, kalau yang ini tuh ibaratnya kayak TBC-nya, penyakit utamanya lah gitu. Dari kalau ini kan kesehatan mental, kalau tadi kan contohnya tuh penyakit lain lah, batuk contohnya. Oke, di sini bisa ditambah juga, ini akan otomatis nambah nanti. Otomatis nambah yang ini maksudnya, kode gangguannya dia akan otomatis. Di sini kan terakhir dia D08 ya. Kalau dia tambahin nanti D09 di sini. Dan bisa unduh PDF juga di sini. Nah, udah nih. Ini administratornya udah, tanggal udah, aman. Selanjutnya ke master gejala. Sama juga sih sebenarnya, cuma ini yang lebih lengkapnya yang tadi saya bilang, level 1-nya ini. Kenapa ini disebut level 1? Yang tadi saya bilang kan, contoh batuk, TBC kan batuk gitu kan, salah satu gejalanya batuk. Nah, batuknya juga kan uh, banyak kayak batuk kering, batuk berdahak dan lain-lain kan. Nah, ini semua yang apa sih,
ya sangat, kok sangat sih, semua yang penyakit-penyakit umum tuh bakal masuk di sini. Di sini juga bisa ditambahin otomatis juga nih. Oh, mungkin masih ngebug nih, harusnya jangan D11. D11 nanti dia error nih. Oke, nanti saya akan perbaiki lagi mungkin ke depannya. Di sini sih udah unduh PDF juga, bisa semuanya muncul. Oke, lanjut ke bagian basis aturan. Nah, ini basis aturan sama aja sebenarnya kayak yang tadi di halaman roll pakar itu, kurang lebih sama lah ya. Ini bisa untuk PDF juga. Ini PDF-nya hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini ada sindrom karakter, soalnya dari penyakit ini kan gejala yang di sini kan bener-bener level 1 yang paling umum ya. Nah, ada lagi satu level lagi di atas yang paling umum itu mungkin level 1.1 atau level 2 nya mungkin ya. Nah, ada di mari nih, semuanya sama aja, bisa unduh PDF juga di mari tuh, udah. Nah, ini ada juga nih usernya juga. Nah, si admin ini bisa buat akun baru atau inaktifin akun sih dia. Ini semua akun yang ada. Oke, kurang lebih begitu untuk admin. Kurang lebih untuk cara kerja aplikasinya sudah cukup saya jelaskan. Mungkin sekian dari saya, Wahyu Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.